Thailand dikenal sebagai salah satu negara tropis yang menghasilkan berbagai buah berkualitas tinggi. Salah satu buah yang cukup populer adalah sawo. Atau yang dikenal masyarakat Thailand dengan nama lamut, buah manis berwarna coklat ini tumbuh subur di berbagai wilayah Thailand. Terutama di daerah dengan tanah yang subur dan iklim hangat sepanjang tahun. Proses pembibitan sawo menjadi langkah awal yang sangat penting untuk menghasilkan kebun sawo yang produktif. Semuanya dimulai dengan pemilihan pohon induk yang sehat, bebas penyakit, dan mampu menghasilkan buah berkualitas tinggi. Dari pohon inilah benih atau bahan sambung dipilih untuk dijadikan bibit unggul. Biji sawo yang telah dipilih dibersihkan dari sisa daging buah, kemudian direndam dalam air selama beberapa jam untuk mempercepat proses perkecambahan. Setelah itu, biji disemai di dalam polybag atau bedengan semai yang berisi campuran tanah subur, kompos, dan pasir. Dalam beberapa minggu, tunas-tunas muda mulai muncul dari permukaan tanah. Selama masa ini, bibit mendapatkan penyiraman secara teratur, perlindungan dari sinar matahari berlebihan, serta pengendalian hama yang dapat menghambat pertumbuhannya. Tahap berikutnya adalah pengolahan lahan. Lahan perkebunan dibersihkan dari gulma, semak, dan sisa tanaman lain yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon sawo. Untuk memperoleh kualitas yang lebih baik, banyak petani Thailand menggunakan teknik okulasi atau sambung pucuk. Metode ini memungkinkan bibit mewarisi sifat unggul dari pohon induk, seperti pertumbuhan yang cepat, buah yang lebih besar, dan rasa yang lebih manis. Setelah berumur sekitar 6 hingga 12 bulan dan memiliki batang yang kuat serta akar yang berkembang sempurna, bibit sawo siap dipindahkan ke lahan perkebunan. Bibit-bibit terbaik kemudian dipilih untuk ditanam. Menjadi awal perjalanan panjang menuju pohon sawo yang produktif dan mampu menghasilkan buah berkualitas tinggi selama bertahun-tahun. Setelah bibit, sawo ditanam di lahan perkebunan. Tahap berikutnya adalah perawatan intensif untuk memastikan pohon tumbuh sehat dan produktif. Pada tahun-tahun awal pertumbuhan, petani rutin melakukan penyiraman, terutama saat musim kemarau, agar kelembapan tanah tetap terjaga dan akar dapat berkembang dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, pupuk organik dan pupuk mineral diberikan secara berkala. Pemberian pupuk yang tepat membantu mempercepat pertumbuhan batang, memperkuat perakaran, serta merangsang pembentukan bunga dan buah di masa produktif. Petani juga melakukan penyiangan gulma di sekitar pohon. Gulma yang dibiarkan tumbuh dapat menyerap air dan nutrisi yang seharusnya digunakan oleh tanaman sawo. Dengan lahan yang bersih, pohon dapat tumbuh lebih optimal. Setelah bertahan dirawat dengan baik, pohon sawo akhirnya memasuki fase yang paling dinantikan, yaitu masa berbunga. Bunga-bunga kecil berwarna putih kekuningan mulai bermunculan di sepanjang cabang dan batang pohon. Meski ukurannya kecil, bunga inilah yang akan menentukan jumlah buah yang dapat dipanen nantinya. Petani memberikan perhatian ekstra dengan memastikan pohon mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama unsur kalium dan fosfor yang berperan penting dalam pembentukan bunga dan buah. Ketersediaan air juga dijaga agar proses perkembangan bunga berlangsung optimal. Memasuki bulan berikutnya, buah sawo muda mulai membesar dan kulitnya berubah dari hijau terang menjadi coklat muda. Selama periode ini, pohon membutuhkan pasokan nutrisi yang stabil untuk mendukung perkembangan ukuran, rasa, dan kualitas buah. Berkat perawatan yang cermat, ratusan buah sawo menggantung di setiap pohon. Inilah tanda bahwa musim panen semakin dekat. Saat buah-buah tersebut akan mencapai kematangan sempurna dengan daging yang lembut dan rasa manis khas yang disukai konsumen. Setelah bilen tumbuh dan berkembang, buah sawo akhirnya mencapai tingkat kematangan yang ideal. Kulit buah berubah menjadi coklat alami, sementara daging buah di dalamnya mulai menjadi lembut dan kaya akan rasa manis.
Inilah saat yang paling dinantikan para petani, yaitu musim panen. Sejak pagi hari, para pekerja memasuki kebun dengan membawa keranjang dan alat pemetik khusus. Buah sawo dipanen satu per satu secara hati-hati untuk menghindari kerusakan pada kulit buah maupun cabang pohon. Untuk buah yang berada di bagian atas, digunakan galah pemetik yang dilengkapi kantong penampung agar buah tidak jatuh ke tanah. Setiap buah yang dipetik langsung diperiksa kualitasnya. Buah yang terlalu muda atau memiliki cacat dipisahkan. Sementara buah dengan ukuran dan bentuk terbaik dimasukkan ke dalam keranjang panen. Ketelitian ini penting untuk memastikan hanya buah berkualitas tinggi yang akan dipasarkan. Setelah dipanen dari kebun, buah sawo segera dibawa ke fasilitas pengolahan untuk menjalani proses pencucian. Tahap ini sangat penting untuk menghilangkan debu, tanah, getah, serta kotoran yang menempel pada permukaan buah selama berada di kebun. Buah-buah sawo terlebih dahulu dituangkan ke dalam bak penampung. Kemudian dialirkan ke jalur pencucian menggunakan konveyor. Air bersih bertekanan tinggi disemprotkan secara merata ke seluruh permukaan buah untuk membersihkan kotoran tanpa merusak kulitnya yang tipis. Setelah melalui proses sortasi, sebagian buah sawo berkualitas terbaik tidak hanya dijual sebagai buah segar, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk lezat bernilai tambah. Dua olahan yang paling populer adalah jus sawo dan puding sawo. Untuk membuat jus sawo, buah yang telah matang sempurna dikupas dan dipisahkan dari bijinya. Daging buah yang lembut kemudian dimasukkan ke dalam mesin blender bersama air, susu, atau es batu. Dalam hitungan menit, sawo berubah menjadi minuman kental dengan rasa manis alami dan aroma khas yang menyegarkan. Sementara itu, sebagian daging buah sawo diolah menjadi puding yang lembut dan nikmat. Daging buah dihaluskan lalu dicampur dengan susu, gula, dan bahan pengental seperti agar-agar atau gelatin. Campuran tersebut dipanaskan hingga merata sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Di fasilitas pengolahan modern Thailand, buah sawo matang yang baru dipanen tidak langsung dijual sebagai buah segar. Sebagian hasil panen dipilih untuk diolah menjadi produk bernilai tambah yang semakin diminati konsumen, yaitu jus sawo dan puding sawo. Dari buah yang tumbuh di kebun tropis Thailand hingga menjadi minuman segar dan hidangan penutup yang menggugah selera, setiap proses dilakukan dengan standar kualitas yang ketat. Inilah bagaimana buah sawo tidak hanya dinikmati dalam bentuk segar, tetapi juga diubah menjadi produk olahan bernilai tinggi yang mampu menarik perhatian konsumen di berbagai pasar. Dari kebun hingga menjadi minuman dan hidangan penutup yang lezat. Sawo membuktikan bahwa buah sederhana ini memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi yang disukai banyak orang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa suka, komentar, dan ikuti channel ini untuk menyaksikan kisah menarik lainnya dari dunia pertanian modern dan perkebunan di berbagai negara.